إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذرية أمته الكرام، خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا، ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله تغشاهم بالرحمة المفرد عليهم بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم فهذه في الدين والدنيا والآخرة. أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين، يرزقنا محبتهم، يتوفنا على ملتهم، يشرنا بزمراتهم من غير سابقة عذاب ولا فتنة ولا عتاب ولا محنة ولا حساب. على هذه النية على كل من وبه سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mensedekahkan, menginfakkan, zaujain maksudnya ulama mensyarahkan menyumbangkan sepasang binatang macam kuda atau unta fisabilillah. Jadi menyumbangkan sepasang unta itu fisabilillah. Ada di antara para habaib yang mereka memiliki peternakan kuda besar, memiliki ribuan kuda di sana, laki bini, dan itu diternakan sampai hari ini dikembangbiakan. Beliau katakan, ini kuda semua aku wakafkan untuk pasukan Imam Mahdi apabila Imam Mahdi datang. Itu menyumbangkan sesuatu yang berguna fisabilillah. Paham ya? Karena dua yang berpasangan ini kan pasti karena akan berkembang biak, artinya menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi agama. Nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khair, maka dia akan dipanggil dari pintu surga, dikatakan, wahai hamba Allah, ini adalah perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Karena nanti dikatakan di sini, faman kana min ahlis shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahlis siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Ujar Nabi, barang siapa yang selama di dunia selalu mengerjakan salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat khusus, karena pintunya bagi orang yang rajin salat. Barang siapa yang di dunia dia suka berjihad, masalah mati kada mati urusan kena, tapi nya berjihad, nya mujahid, maka nanti dipanggil di hari kiamat, di akhirat dia disuruh masuk surga melalui pintu jihad namanya. Ada babul jihad. Nah, orang yang berpuasa itu dikatakan oleh Nabi juga nanti akan dipanggil di hari kiamat melalui satu pintu khusus namanya babur rayyan.
pintu Rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Kemudian ada lagi di sini, man kana min ahli shadaqah, barang siapa yang selama hidup suka berbagi, suka bersedekah, berinfak, berwakaf, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. Ada sebagian ulama yang ketika mensyarahkan hadis ini mereka katakan yang dimaksud di sini adalah tatawwu'. Artinya orang yang suka melakukan perbuatan itu dan melazimkannya dan menjadikannya amalan. Kalau puasa Ramadan ini kan jangan tanya, itu wajib dilakukan. Tapi ulama katakan yang di sini adalah tatawwu', yaitu puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Kalau zakat ikam rela kada rela ikam harus bayar. Sholat ikam suka kada suka ikam harus kerjakan. Ada sebagian ulama katakan maksudnya adalah orang yang suka dan pekerjaan itu mendarah daging di dirinya. Itu termasuk ahlus shalah, setiap malamnya sholat, setiap paginya sholat. Ada seikung ketujuh puasa aja gawian, yang seikung ketujuh lebih isi harta bersedekah aja gawian. Maka mereka memiliki pintu-pintu khusus nanti. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, ujar Sayyidina Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fahal yuda ahadun min tilkal abwab kulliha. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kalau seikung kan orang yang rajin salat wajarnya masuk pintu salat orang. Tapi ujar Sayyidina Abu Bakar, adakah orang yang mereka itu dipanggil dari semua pintu? Artinya semua pintunya dipanggil. Adakah orang begitu? Lalu jawaban Nabi, ujar Nabi, na'am wa arju an takuna minhum. Ujar Nabi, ya ada orang yang nanti akan dipanggil dari semua pintu. Berarti termasuk orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, berani berjihad. Lalu ujar Nabi, ada orang begitu, wa arjullah an takuna minhum, maka aku mengharap, ujar Nabi, wahai Abu Bakar, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang dipanggil di semua pintu itu. Nah, Cahyo, kalau kita pikir-pikir, orang yang akan masuk lewat pintu surga itu kan ada pintu surga yang beraneka ragam. Ada pintu khusus orang yang rajin sholat, karena tengah malam bangun, tatajafa junubuhum anil madaji'. Jadi ketika malam bangun jarang ini berada di kasur, mereka sering ada di atas sajadah. Bila dipanggil masuk pintu sholat wajar rasanya. Ada lagi orang namanya babur Rayyan, pintu orang yang suka puasa. Ramadan jangan ikam sebut, itu jelas sudah. Senin Kamis puasa, setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya puasa. Karena bertemu Arafah, bertemu Asyura puasa, ada hari sehat puasa. Pokoknya ini suka berpuasa, maka masuklah dia lewat pintu Rayyan. Ada lagi orang yang punya rezeki banyak kah sedikit, bilainya dapat inya berbagi, inya dapat inya berbagi, berarti suka bersedekah. Fisrador, pokoknya ketikanya senang, ketika lapang, ketika susah, gaweannya bersedekah aja. Nah orang ini karena akan masuk pintu yang namanya pintu sedekah. Tapi di dalam hadis lagi Nabi SAW katakan, hadis yang sahih, perhatikan, adalah orang yang dibebaskan untuk masuk pintu itu tapi tidak pernah mengerjakan puasa sunnah. Ini kada puasa sunnah, kada juga salat malam, kada juga salat duha. Adalah orang begitu, coba lihat. Ujar Nabi, ada orang yang nanti di hari kiamat dia tidak banyak mengerjakan puasa sunnah, dia tidak banyak mengerjakan puasa atau salat sunnah, tapi dia berhak masuk surga lewat pintu mana aja dia mau. Jadi semua pintu yang terbuka di surga, lewat mana aja masuk silahkan, boleh. Siapa dia? Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'it. Ujar Nabi, apabila seorang perempuan mengerjakan 5 waktu tidak tertinggal. Jadi andai kata inilah, andai kata inya kada tarawih, andai kata tidak qobliyah,
andai kata tidak ba'diyah, andai begitu habis salam sholat isya langsung berdiri, langsung menyiapkan makanan segan laki misalnya kayak itu. Pokoknya hanya kerjakan salat 5 waktu yang wajib. Lalu kemudian wasomat syahrha, dan dia hanya melakukan puasa di bulan Ramadan, tidak puasa di bulan Syawal, tidak juga di hari Arafah, tidak juga di hari Asyura. Kemudian Nabi katakan wahafizat farjaha, dan perempuan ini bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, tidak berzina dan segala macam. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan perempuan ini berbakti kepada suami. Nah ini di poinnya, dia taat pada suaminya. Dia memang tidak kerjakan puasa sunnah, dia tidak kerjakan salat sunnah, tetapi dia taat dengan suaminya. Maka nanti ketika di akhirat dia akan dipanggil dan diperintahkan untuk masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Pilih aja anak yang mana pintunya. Pintu surga yang terbuka lebar itu dipersilahkan masuk. Kan kita katakan setiap pintu sebenarnya ada golongan khusus kan, tapi pintu itu terbuka semua tanpa terkecuali, terbuka bagi perempuan yang selalu salat 5 waktu dan tidak tertinggal, kemudian dia puasa Ramadan tidak tertinggal, kalaupun haid dia qadha, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, tidak berkhianat terhadap suaminya, dia menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, lalu kemudian perempuan itu taat kepada suaminya, maka perempuan itu akan masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Nah, itu. Hadis ini sahih. Baik. Hebat kalau beginian tuh. Cahyo. Ikam Cahyo malam semalaman sembahyang. Tapi gawian ikam itu aja, sembahyang 5 waktu, puasa sebulanan, habis itu setiap malam ikam dari isya sampai subuh sampuk kada ada beguguringan, tiap malam isya sampai subuh, isya sampai subuh, isya sampai subuh tiap hari gitu. Berarti ikam ahli sholat, ahli sembahyang. Begitu di hari kiamat masuklah ikam lewat pintu sholat, tapi bisa lah masuk pintu jihad, kada bisa aja ya. Tapi bini ikam jauh sama sekalinya, habis isya bangun, habis isya berdiri dimasakkannya ke makanan, habis ikam makan tuntung ulun guring bedulu jadi kami guring bedulu guringnya, begitu ajan subuh barunya bangun. Tidaknya sholat witir, tidaknya sholat duha, tidaknya puasa Senin Kamis. Tapi ternyata di hari kiamat inya masuk pintu mana aja, pintu orang puasanya masuk, pintu orang yang berjihadinya masuk. Itu hebatnya perempuan yang taat kepada suami. Lalu kemudian hadis selanjutnya sudah kita kepanjangan nih, babnya lain bab masalah bini kan. Kemudian wa'an Sahal ibn Sa'id ibn Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Sahal ibn Sa'id radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqulu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Itu sudah tadi pengecualiannya hadis yang tadi. Jadi ada di surga itu nanti ujar Nabi pintu yang namanya Rayyan, dan tidak akan memasuki pintu itu kecuali oleh orang-orang yang suka berpuasa. Apabila orang-orang berpuasa sudah masuk melalui pintu itu, maka pintu itu akan dikunci. Terkecuali kita katakan tadi orang yang memang diizinkan Allah untuk memasuki setiap pintu yang orang mau. Itu perempuan yang salihah tadi. Kemudian wa'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'da Allah bidzalika al-yawm wajahu 'anil nari 70 kharifa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim.
Ujar Nabi, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fisabilillah. Barang siapa yang berpuasa sehari karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu kawalai kamu ukur cahaya 70 tahun itu kamu berjalan sampai kemana. Itu ujar ulama maksudnya artinya saking jauhnya dari neraka. Artinya mun jauh itu nyata kada masuk. Parak aja kada apalagi masuk. Harusnya logika kita berpikir. Artinya kalau ikam hendak ambil keputingannya, orang yang berpuasa ini akan selamat dari api neraka. Kesimpulannya kayak itu. Makanya dikatakan as-shaumu junnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggulah para syaitan. Terlepas dari berbagai macam penafsiran ulama terkait masalah suffidatis syayatin. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi. Jadi kita di sini kami pahami bahwa ternyata ujar ulama, kalau di bulan Ramadan kita masih terdorong untuk melakukan perbuatan buruk, itu berarti menunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh para arifin, yang lebih berbahaya dibanding syaitan itu adalah nafsu kita sendiri. Karena nafsu itu andakannya dalam awak seorang. Karena dengan nafsu itulah syaitan menjadikan nafsu itu sebagai salah satu bala tentaranya. Salah satu tentara andalan syaitan adalah nafsu yang ada di tubuh manusia. Itu yang dijadikannya senjata untuk menjerumuskan manusia tadi. Jadi disitulah kita sadar ternyata musuh terbesar kita ya di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau usah repot ikan memikirkan aib orang, memikirkan keburukan orang, di dalam diri kita ini ada sesuatu yang berpotensi bisa mencelakakan kita. Maka itu yang harus diurus, itu yang harus dijaga, itu yang harus dikendalikan. Jangan memikirkan urusan orang. Di dalam diri kita masih ada sesuatu yang belum terkendali lagi. Bila ini kada terkendali bahaya kan. Ikan bila naik motor, jaya orang biasanya kalau naik motor itu kecelakaan itu terjadi bilanya kada bisa mengendarai kendaraan dan tidak bisa menguasainya. Orang bila kalah lajuan bermotor di tikungan, kenapa bisa terkipai? Karena ia tidak mampu menguasai motornya tadi. Lalu akhirnya bisa terpental, bisa membahayakan nyawanya. Nah kayak itulah nafsu di diri manusia. Apabila sudah ditunggangi oleh iblis dan kita tidak mampu lagi mengendalikan, itu bisa membahayakan diri kita. Kalau bahaya motor tadi hanya masalah-masalah fisik. Tapi kalau sudah bahaya yang disebabkan oleh nafsu, itu hati-hati. Karena nafsu itu selalu membawa kepada yang buruk kalau inya belum bisa dikendalikan. Pada dasarnya nafsu itu membawa kepada yang buruk bila belum dikendalikan. Tapi bila sudah dikendalikan, ikam di orang berarti bela pelem-pelem perang tuh, yang paling ditakuti orang tuh senjata mesin, senjata otomatis yang mesin. Salah satu cara mereka adalah mendatangi markas itu dan kuasai. Bila sudahnya mampu menguasai, nyaman dah. Inya ada ampunnya perang bila sudahnya menguasai. Karena kamu kuasai nafsu itu. Jadi jangan terlalu jumawa aja. Oh syaitan kada ada jua, jar tenang aja. Sekalinya banget lagi tarawih kada, begadang iya. Gadang sampai jam 3 sahur, berhemat setengah 4 guring, kada bersubuh lagi nya. Kemudian wa anhu ay an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati afdiru ru'yati wa in ghabiya fa akmilu iddat Sya'ban 30. Ghabiya itu artinya khafiyah. Ujar Nabi, sumu, berbukalah kamu, berpuasalah kamu ketika melihat bulan.
Wa aftiru li ru'yatih, dan berhari rayalah ketika melihat bulan. Fa in ghabiya, apabila tidak nampak bagi kamu, fa akmilu iddat Sya'ban 30, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kayak itu juga Ramadan. Ramadan itu apabila ternyata, dalam riwayat lain fa in ghumma, ya. Pokoknya bilanya tidak terlihat bulan. Dulu kan simple aja orang dengan pemodal penglihatan aja, bilanya kelihatan ya sudah, esok puasa bilanya kada kelihatan lusa. Nah, bilanya kada kelihatan kita sempurnakan saja Sya'ban menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kemudian sekarang ada beberapa pertanyaan perhatikan baik-baiklah. Ada beberapa perempuan yang bertanya, apa hukumnya jika ketika mendekati Ramadan, sehari dua hari sebelum Ramadan atau ketika masuk Ramadan, dia meminum obat yang bisa menahan haidnya. Menahan haidnya sehingga perempuan itu bisa berpuasa sempurna selama 1 bulan. Lah, atau dia minum obat yang menghentikan haid, intinya kan. Sudah terlanjur haid 2 hari, lalu hari ketiga atau hari keempat diminumlah obat untuk memutuskan haid. Padahal kalau sudah 3 hari itu ya mendekati masa-masa berhenti haid ya bang. Karena bisa saja haidnya mungkin 5 hari atau 6 hari saja. Tapi yang kita maksudnya apabila ternyata mendekati Ramadan 2 hari umpama sebelum Ramadan dia minum obat yang akan menunda haidnya sehingga selama sebulan dia tidak akan haid dan setelah itu baru dia akan haid. Kalau ikan bicara masalah bahwa haid itu adalah bahwa haid itu adalah sunnatullah, haid itu adalah satu kemuliaan Allah berikan kepada perempuan, bahwa haid itu ada itu jelas sudah, kita jangan bicarakan lagi itu. Tentu di balik haidnya perempuan itu ada hikmah yang Allah inginkan, itu pasti sudah. Tapi kan pertanyaan ini kan menekan hukum. Pertanyaannya apa hukumnya? Kalau kesimpulannya gitu, kalau lagi bicara kalau
Kalau kita katakan pokoknya bilanya haid bagus saja, bila haid itu Allah hendak mungkin menjauhkan penyakit dari itu, jangan kita bicarakan, siapapun pasti ngerti. Tetapi perempuan ini tetap ngotot, pokoknya jarnya aku hendak berpuasa sebulanan. Atau misalnya pas nyebah haji, karena haji ini lain umrah. Kalau haji satu saat belum tentunya bisa, masalahnya masalah haji. Maka apa hukumnya dia meminum hubub, itu meminum apa bahasa kita apa, pokoknya obat yang bisa menahan haid. Maka ulama mengatakan pada dasarnya al aslu fil asya al ibahah illa ma dalla dalilun ala man'ihi aw ala tahrimi. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang, dan tentunya ma yatarattab alaihil fasad, dan tidak ada kemudaratan yang muncul setelah itu. Karena kalau timbul mudarat jelas mana ada kaidah mengatakan la darar wala dirar. Maka jika kita tanya apa hukumnya begitu, ternyata itu pernah terjadi, disebutkan di dalam kitab Musannaf Al-Imam Ibnu Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq. Rawahul Imam Abdul Razzaq fi Musannafihi anna Abdullah bin Umar su'ila an imra'atin tatawala biha damul haid fa'aradat fa'aradat an tashrab dawa an yaqta'ud dam anha falam yara Ibnu Umar ba'san bidzalik. Ada seorang perempuan yang dia sudah merasa haid, jadi aduh lawasnya aku haid, lalu akhirnya dia menginginkan untuk meminum obat yang bisa menghentikan haidnya. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Ujar Abdullah bin Umar, falam yara Ibnu Umar ba'san bidzalik. Ternyata Ibnu Umar mengatakan hal itu tidak mengapa. Karena kemudian dikatakan oleh ulama ketika Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri ditanya, apakah Islam memperbolehkan ini bahkan lebih banget lagi pertanyaannya, apa hukumnya jar bagi perempuan yang hendak kawin meminum obat itu supaya bulan madu kada terganggu? Cayo ikam amun ikam hendak puasa masih mending, hendak ibadat, ini hendak bulan madu. Isuk ikam kawin atau 2 hari kawin, biniannya suruh minum obat. Nah ikam minum obat ini supaya ikam kada haid. Bujur jua bang cahaya imbah 2 hari ikam resepsi, biasanya ditukarakan orang kena kamar hotel. Wah di mana, di Bali misalnya, atau di Lombok, di hotel-hotel yang bagus, berapa hari di hotel, 7 hari. Haro begitu sampai di hotel haid, hendak bapak ikam di situ lawan bini premi, nak beremian aja bapak di hotel. Nah lalu terpikir oleh bini kam tadi, kasihan jar si Cahyo nih mun kawin aku nih maka lawas kada haid, pinanya tanggal-tanggal resepsi ini parak-parak haid nih. Lalu perempuan tadi minum obat supaya bulan madu tidak terganggu. Mana yo kada hendak diganggu haid. Apa hukumnya? Apa jar Habib Muhammad Asy-Syatiri? Naam jar sidin yasmahul Islam bidzalika bima fima dzakarahu sa'il idz la mani'a minhu syar'an. Semua itu diperbolehkan karena pada dasarnya tidak ada dalil syara' yang melarang itu, selama tidak pasti adanya kemudaratan yang timbul. Nah. Kemudian perkumpulan ulama dunia ketika melaksanakan muktamar di Dubai, mereka memutuskan satu fatwa, inna isti'mal al-mar'ati lil hubub liman id-daurah la haraja fihi insyaallah in lam yatarattab ala dzalika darar bil mar'ah jarra isti'malih. Sesungguhnya ketika seorang perempuan meminum pil yang mampu mencegah haid mereka
dengan niat misalnya untuk melaksanakan puasa sebulan penuh atau supaya berbulan madu tidak terganggu dan segala macam, maka la haraja fihi insyaallah, maka semua itu ujar mereka tidak mengapa insyaallah. In lam yatarattab ala dzalika darar bil mar'ah, selama tidak ada kemudaratan yang timbul bagi si perempuan selama dia menggunakan obat itu. Fa in tarattaba ala isti'malihi darar muni'alid darar, maka apabila dipastikan oleh dokter apabila ibu minum ini berbahaya begini dan begitu, maka tentu itu dilarang karena sebab mudarat yang timbul. Jadi akhirnya itu konsultasikan kepada dokter yang berwenang. Kita katakan sekali lagi, orang meminum pil apa sih namanya? Pokoknya pil yang bisa menunda haidnya sehingga dia bisa berpuasa sebulan penuh, atau kita katakan tadi bukan karena alasan puasa, alasan bulan madu supaya jangan haid. Apalagi bini anom cewek. Misalnya bini anom kawin, imbah kawin, haid, sama ya bohong pada ke bini tuha pulang. Bersaing rupanya kalau, jangan sampai aku haid. Nah, lalunya meminum obat itu supaya kada haid. Alasannya nah, apakahnya karena tulak haji kah ataukah karena apa tadi? Kuulanglah masalahnya, perhatikan baik-baik. Apabila orang meminum obat yang bisa menahan haidnya, apakah karena alasan naik haji, apakah karena alasan berpuasa, atau alasan bulan madu? Kan namanya bulan madu nih, jangan sampai berubah lain madu lagi namanya. Kan kada lucu nih habis akad nikah haid, wah pusing laki nyar kawin. Lalu diminum, bolehkah? Ujar ulama boleh, selama tidak ada kemudaratan yang timbul bagi si perempuan. Nah tentunya ini kita kembalikan kepada ahli kesehatan. Tanyakan dokter, bagaimana saya ingin meminum obat ini karena kebetulan ini di minggu-minggu ini saya menikah dan selanjutnya akan memasuki bulan Ramadan. Oh ujar dokter tidak mengapa kalau sekali-sekali ibu pakai, tidak ada masalah dengan kesehatan. Ya sudah, kalau dokter pastikan begitu ya silakan. Haramkah? Kada haram. Makanya di sini bahkan mereka katakan, perhatikan baik-baik atas kaidah mereka. Bahkan mereka katakan wal isti'mal wasti'malul hubub li hadzal gharad huwa wasilatun li ajli amali khair. Kalau seseorang meminum obat itu dengan niat yang baik, maka ketika dia meminum obat itu maka dimasukkan ke dalam hukum, ujar ulama, al wasail lil wasail hukmul maqasid. Tujuannya kebaikan, maka wasilahnya pun dianggap baik. Jadi bukan berarti itu kemudian tidak dinilai. Ulama katakan dinilai karena niatnya tadi untuk kebaikan. Nah ini muktamar ulama dunia. Muktamar ulama dunia yang diselenggarakan di Dubai. Itu kesimpulannya, bahwa itu boleh dilakukan dengan catatan tidak ada kemudaratan yang timbul bagi si perempuan. Dan sekali lagi ujar mereka, apa yang dilakukan perempuan itu jika memang dokter mengatakan tidak ada kemudaratan yang timbul, maka apa yang mereka lakukan itu hukumnya dikembalikan kepada tujuan. Kalau tujuannya untuk ibadah, maka hukum wasilahnya pun masuk ibadah. Maksudnya diberikan penilaian juga oleh Allah, maksudnya gitu. Artinya apa yang Inya lakukan itu termasuk perkara yang terpuji karena tujuan deh. Wal wasail laha hukmul maqasid. Wala yumkinu an yuradda ala dzalika anna man ad-dawra bil hubub taghyir li khalqillah. Dan tidak boleh kita katakan bahwa meminum obat itu dilarang karena itu merubah ciptaan Allah. Tidak tepat alasan itu, ujar ulama-ulama. Ketika kita katakan itu tidak boleh karena merubah kudrat Allah, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah. Jadi kalau kita hendak baca sesuatu, banyak sekali di sini fatwa-fatwa ulama, baik secara personal ataupun secara lembaga,
yang menguatkan bahwa meminum pil yang bisa menyebabkan haid tertunda selama tidak timbul kemudaratan itu hukumnya boleh dan tidak ada masalah. Kita bisa kumpulkan banyak sekali fatwa ulama baik secara personal ataupun secara lembaga. Jelas itulah. Baik. Tapi kalau jadi bahaya itu jangan diceritakan lagi kalau sudah ada bahaya. Ya kalau kita bahas lagi. Jika bahaya timbul, nah tetapi itu pun kembali kepada personal orangnya aja. Kalau orang ini memang lemah fisiknya dan kemudian ketika dia pakai akan memudaratkan dia, maka dia haram. Akan timbul kemudaratan yang berkepanjangan. Makanya ujar ulama ya tarattab alaihil fasad, akan timbul berbagai mudarat yang menjadi efek dari obat yang dia minum. Tapi kalau sebagian dokter mengatakan tidak ada masalah segala macam, ya kembali kepada pernyataan ahli kesehatan. Karena hukum itu disandarkan lagi ke situ. Karena bisa kita tentukan sendiri hukum itu ya. Sekarang kesehatan gak ada masalah segala macam. Jelas saja itu kira-kira lah. Nah, lalu kemudian kita bicara sekarang pembatal yang keberapa Cahaya? Pembatal yang ketiga, al-mufattiru tsalis al-junun walau lahdhah. Sesuatu yang membatalkan puasa yang ketiga adalah gila meskipun hanya beberapa detik saja. Misalnya orang puasa dari malam ini berniat sengaja aku puasa esok hari dengan niat yang ada di hatinya namanya berniat, lalu pagi harinya salat subuh, jam 8-nya salat duha, jam 10-nya baca Quran, na'udzubillah min dzalik, jam 11-nya gila. Wah gila. Gila Bang, paham aja kalau gila. Gila sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang ya konyol lah yang tidak dilakukan oleh orang waras. Setengah jam kemudian ini sadar setengah jam kemudian. Meskipun masa gilanya hanya setengah jam, puasanya batal. Kemudian al-mufattir itu jangan ditanya lah kalau masalah gila, kira-kira semua orang pasti mengatakan batal, kayak apa ada batal menggila. Karena dia tidak termasuk orang yang hitop yang akil itu. Karena salah satu syarat sah daripada puasa adalah akil. Mesti berakal. Sekarangnya kada berakal kayak apa sah. Nah, yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-ighma was sukr, yaitu orang yang pingsan. Nah, tetapi pingsan bagaimana kemudian ujar ulama yang membatalkan puasa? Ulama sepakat katakan apabila seseorang pingsan, misalnya nih Cahyo, orang tuh Cahyo makan sahur. Jam berapa dia makan sahur? Jam 3:30. Sekarang ajan jam berapa? 5 kurang 15. Katakan 5 kurang 15, jam 4:45. Sekarang 3:30 ini sudah sahur. Jam 4 baca Quran, siap-siap hendak ke masjid. 4:45 azan subuh. Ternyata jam 4-nya pingsan, tiba-tiba pingsan aja. Pingsan. Dari yang inya pingsan tuh sepanjang hari sampai maghrib. Mulai orang tarhim di masjid sampai mulai orang bahkan ngaji di masjid-masjid ngaji. Belum lagi ajan subuh sudah pingsan nih, sampai maghrib baru sadar, maka puasanya itu kita anggap batal. Batal. Orang guring Bang, kalau guring beda hukumnya. Guring karena kalau disamakan, guring kalau disamakan dengan pingsan. Tapi kalau orang pingsan, tapi itu jarang terjadi lah. Kalau selama ini kalau kita katakan pingsan, kayak apa? Jar Cahyo, ada orang tadi itu jar puasa inya kada sahur, sekalinya nya begawi, namanya sekarang bilanya kada begawinya kasihan, kayak apa hendak menukar barang, bekerjalah. Rupanya jam 1 jam 2 keuyuhan pingsan, tapi pingsan tuh Cahyo lawas lah biasanya pingsan.
diangkat oleh kawan-kawan, dibawa ke pinggir, kemudian diangkat kepalanya, 15 menit atau setengah jam kemudian dia siuman, sadar, maka batal lah puasanya. Kada. Batalkah? Kada batal. Jika pingsan tiba-tiba kepanasan, atau nih misalnya ketika bulan puasa apel, kayak polisi misalnya kan kada ada urusan, apel. Nah rupanya kenapa hari itu mungkin lupa sahur atau terlalu lelah, tiba-tiba hari itunya pingsan, maka pingsannya itu tidak menyebabkan puasanya batal. Baik, itu menurut pendapat yang arjah lah. Tapi karena kalau kita bicara masalah tapi itu rasanya kada perlu terlalu banar gini lah, kecuali kamu bujur-bujur belajar, kamu bujur-bujur itu baru pembahasan. Kalau secara umum rasanya kada perlu. Yang masalah orang man ta'ammada bil igma, orang orang sengaja pingsan, orang bingung kena kayak apa pingsan sengaja aja ya. Orang di mana-mana bila pingsannya kayak apa? Ada pingsan sengaja, ada pingsan kada sengaja. Karena dipikir tadi, coba jadi dipikir. Dipikir di sini dikatakan ujar Ibnu Hajar, ada pendapat ujar Ibnu Hajar, man ta'ammada ay ta'adda maksudnya bihi ay bil junun, bil igma walau lahzah batala shaumuhu. Barang siapa yang pingsan tapi sengaja pingsannya, maka puasanya batal. Berapa lama pingsan? Setengah jam. Tapi sengaja batal. Ikan pasti bingung, kok bisa pingsan sengaja aja? Emang bisa pingsan berjanjian? Itu kan ada pingsan namanya. Tunggu aku pingsan setumat, itu kan ada pingsan. Ini bujur pingsan, tapi sengaja. Kayak apa caranya? Bisa bersetel gitu. Tapi ini ujar Ibnu Hajar, ujar Imam Romli kada. Ujar Imam Romli kada apa-apa, teruskan aja puasa. Bilanya sadar, meskipunnya sengaja, bilanya sadar, teruskan aja puasa. Ujar Imam Romli. Tapi ujar Ibnu Hajar batal. Paham kepadil? Kayak apa maksudnya dengan orang yang puasa sengaja pingsan kayak apa? Maksudnya kayak ini nah. Orang kada sengaja tuh jelas saya bila ikam apel kada tahan, itu namanya kada sengaja. Kalau sengaja kayak apa aja sengaja pingsan? Sengaja pingsan tuh kayak ini aja ya. Ikam jelas riwayat hidup selama ini bila melihat orang berdarahan, kecelakaan pasti pingsan. Itu sudah mulai kekanakan, mulai ente kakanak sampai sekarang kada bisa melihat orang berkelahi, betimpasan, berkecelakaan pasti pingsan. Itu sudah hampir bisa dipastikan. Tiba-tiba ada kabar cayo itu ada tabrakan di situ, remuk orangnya, naudzubillah min dzalik. Di mana cayo? Menekat ke situ, nyata-nyata seorang kada bisa melihat darah. Nekat ke situ, lalu datang ke situ melihat, begitu melihat langsung limbung pingsan. Nah itu yang dimaksud Ibnu Hajar ta'adda bil igma. Orang nang sengaja pingsan namanya itu. Karena dia yang menyebabkan dirinya pingsan. Tahu aja bila nyaka itu bakal pingsan, kenapa jadi digawe? Karena dia bisa menghindar, bisa kada melihat, bapak melihat. Lain kada sengaja, drak di hadapannya kecelakaan, lalunya pingsan, itu kada sengajanya. Tapi kalau inya bisa menghindari itu tapi tetap nekat melakukan, itu namanya. Apabila inya pingsan gara-gara kesengajaannya itu, meskipun 10 menit atau 15 menit pingsannya, maka puasanya batal. Ujar Imam Ibnu Hajar. Tapi ujar Imam Romli tidak batal, titik. Selama dia tidak selama dia tidak pingsan sepanjang hari. Kalau pingsan sepanjang hari dari sebelum subuh sampai maghrib, ya tetap Ibnu Hajar pun Rabli pun katakan batal. Wallahu a'lam. Besok subuh masalah orang nang jima berhubungan badan ketika puasa.
Jadi saat-saat begini ini banyak ya aja membaca doa kunut. Sudah kunut. Kada harus nunggu malam ke 16. Mulai malam pertama Ramadan baca aja sudah kunut. Mulai keadaan-keadaan begini kita meminta keafiatan dari Allah Ta'ala, minta keselamatan. Karena riwayat-riwayat tentang kunut ini, kalau kita bicara masalah kunut, kita akan bicara banyak dalil. Bahkan ada di antara ulama, di antaranya Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, abahnya Imam Ja'far Shadiq. Beliau katakan ada riwayat bahwasanya kunut itu dibaca ba'da kullil jahriyah. Setiap ada salat yang jahriyah, maka di belakangnya ada kunut, maka di dalamnya ada kunut. Karena kita akan bicara kunut khusus lah. Kita pernah dengar riwayat bahwa kunut itu bisa dilakukan qabla ruku. Dan itu dipraktekkan oleh banyak sahabat. Jadi karena kita akan bicara bab kunut khusus. Apa dalil selama ini kita selalu berkunut di waktu subuh, dan apakah dalilnya saya? Karena ada orang mengatakan itu bid'ah nih yang jadi masalah. Selama orang tuh mengerti khilaf, inya kada berkunut, tetapi inya mengerti khilaf dan menghargai orang berkunut, kita lakukan hal. Tapi kalau sudah yang mengatakan itu bid'ah ini, itu nggak ada urusan dengan kayak itu. Sedangkan jelas di kalangan ulama bahwasanya Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali mereka berkunut. Dan ulama mendatangkan hadis-hadis yang mereka katakan kepada saya ternyata sahih dengan berbagai macam turuk. Hujahnya kuat. Dan ternyata bukan cuma itu, bahkan di dalam salat-salat lain pun kadang ulama berkunut. Karena kita akan bahas bab itu khusus lah, masalah kunut. Satu lagi kita perlu pembahasan khusus, tapi kayaknya malam ini sudah agak larut. Mudah-mudahan esok kita bisa bahas. Ada orang yang bertanya tentang apakah ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang hamil atau menyusui, sekarang hamil nih Cahyo, lalu kada puasa kan? Kenapa kada puasa? Karena dia berada di trimester awal. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada kandungan. Ibunya mampu puasa, tapi kalau ada apa-apa dengan janin otomatis tidak puasa kan? Karena takut terjadi sesuatu pada janin. Nah, hampir setahun kemudian ini melahirkan, datang lagi Ramadan, ya kada puasa lagi karena sedang menyusui. Takut kalau kenapa air susunya asam kah atau apa, takut kada terpenuhi nutrisi anak, akhirnya bujur-bujur hanya menyusui saja, akhirnya susui. Ramadan bulan depan ketiga datang, hamil pulang. Ramadan berikutnya menyusui pulang. Ramadan berikutnya hamil lagi. Adalah begitu? Ada benar. Jadi selama 4 tahun 5 tahunnya kada puasa. Kayak apa saja? Kodo kah 5 tahun 5 bulan tuh. Bulan. Apa penyebabnya? Karena dia takut terjadi sesuatu pada janin dan pada bayi. Selama ini kan di dalam mazhab Imam Syafi'i memang apabila orang tertakutnya itu karena didasari terjadi sesuatu pada janinnya saja atau anaknya saja, atau ketakutannya itu karena bayi, intinya bukan karena dia, paham lah Jaya? Kalau ditanya ibu sampean mampu lah puasa, mampu, tapi kenapa tidak puasa? Saya takut bayi saya kenapa. Berarti kan sebab faktor yang menjadi pendorong tidak berpuasa itu karena faktor lain, faktor di luar dirinya, janinnya atau bayinya, ya kan? Nah, apabila terjadi dalam mazhab Imam Syafi'i, mesti dia mengkodok puasanya yang tidak dilakukan itu plus per 1 hari bayar fidyah. Jelas lah. Jadi kalau misalkan dia tidak puasa sebulan, ya puasa sebulan tambah 1 hari fidyah. Fidyah itu ada ulama katakan 6,25 on, ada yang katakan 6,7, ada yang katakan 7. Anggaplah 7 on, bulatkan aja. Ada yang katakan 6,7, ada yang katakan 6,25. Ya bulatkan saja jadi 7 on. Berarti dia akan bayar puasa selama 30 hari plus beras 7 kali 30 berapa? Berarti 21 kilo. Anggaplah sekarung 25. Apa sih susahnya? Berarti apabila ada orang yang tidak berpuasa selama sebulan, dia akan membayar puasa
selama sebulan juga, dan tambah fidyah selama sebulan itu sebesar 21 kilo berasnya, ya bagi akan aja berasnya itu. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ada pendapat yang sangat kuat lah. Saya selalu katakan, aku tidak katakan ini jika lemah. Ada pendapat, karena di sini ada satu sisi kita takhfif ala nas. Ada pendapat yang sangat kuat dan beberapa guru kami bahkan mengatakan ini paling kuat min haitsul dalil. Ada yang mengatakan perempuan apabila tidak puasa karena takut terjadi sesuatu pada janin atau terjadi sesuatu pada anaknya, maka dia tidak berpuasa, silahkan. Dan apabila dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak wajib mengqadha, tapi hanya mesti bayar fidyah saja. Kuulang sekali lagi, mereka tidak wajib mengqadha. Berarti kalau dia punya puasa selama 5 tahun, alasannya selalu karena anak dan karena bayi, masalah jujur kada jujur itu urusannya. Tapi kan ini sekarang bertanggung jawab tentunya karena di hadapan Allah. Memang kita tanya benar faktornya apa? Ujarnya aku memang tahan, tapi memang anakku aku takut. Apalagi dokter tidak menyarankan apabila berada di trimester pertama dan trimester terakhir. Lalu dia tidak berpuasa selama berapa tahun? Selama 4 tahun berturut-turut begitu. Dari tahun pertama karena hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui. Maka yang selama 4 tahun itu ulama katakan tidak wajib membayar qadha puasa, dia hanya membayar fidyah selama 4 bulan. Berarti kayak apa caranya? Berarti 120 hari kali 7 on. Apa dalilnya? Kita akan rincikan dalilnya esok. Jadi jangan dengan ini, karena kita akan bicarakan, aku akan sampaikan insya Allah besok tentang bagaimana perbedaan pendapat ulama khusus bagi perempuan yang tidak puasa karena takut terjadi sesuatu pada janin. Oh, sekali lagi katakan dalam mazhab Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i harus berpuasa dan harus bayar fidyah. Tetapi di dalam mazhab lain dan pendapatnya sekali lagi sangat kuat dari sisi dalil. Dan bahkan ketika aku belajar guru-guru kita pun, kita kan karena kita belajar, guru-guru kada juga menekan kita harus ikam harus umpat, kada juga kayak itu. Pokoknya bila kita rasa ujar ulama-ulama katakan ini aqwa min haitsul dalil, kita boleh gawi itu. Dan apalagi jika di situ ada takhfif ala nas, ujar Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan paling anubana metode itu selama dalil itu kuat. Dan memang kan bayangkan loh, kalau biniku aja, Cahya, biniku aja mulai tahun mulai tahun 2014 sampai ini baru tahun ini nangnya bisa puasa bujur-bujur puasa. Sebelumnya hamil menyusui, berapa tahun tuh? Nah, sekarang kalau perempuan membayar yang sekian tahun, ya tergantung orang aja. Bang, bilihnya hakun bayar mengikuti pendapat tadi ya bayar, bagus ya kada apa-apa juga bang. Toh jadi besar pahalanya. Andai pun ternyata kada wajib, otomatis pahala puasa itu menjadi pahala puasa sunnah kan. Kalau ternyata kada wajib. Tapi kalau ternyata wajib, ya bagus, ini sudah gawi. Tapi pun andai kata inya memilih pendapat yang mengatakan cukup bayar fidyah, ikam kada bisa salahkan, karena pendapatnya sangat kuat lah. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan besok subuh kita akan bahas ini, dan kita akan jabarkan apa dalil ulama yang mengatakan ini nah harus qadha, harus fidyah, ini yang mengatakan harus fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Allah ampuni dosa kita. Insya Allah esok lah mun kita habiskan malamnya, habis saya kada ada pembahasan lagi esok. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah kumpulkan kita dan dikumpulkan dalam surganya Allah. La hadhihi ala kulli man wa bi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub muallimina anna wa la tadabbarakati ulumin. Allahumma ja'al jabana ja'an marhuma wa tafarruqan ba'da turqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.